Selamat pagi Pak Eko. Selamat pagi Bu Rizky. Assalamualaikum. Salam pagi Pak Eko. Nggih rencang-rencang kula bengok-bengok ten grup nggih kasih dereng enten sing komentar ya. Dereng dipirsani ya. Dalam PDB tadi masih boten. selesai Pak. Ini malah saya sudah IHT, Pak. Oh iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah 2 hari. Tidak apa-apa Hari Pak. kedua ini. Nggih sambil lanjut ngobrol mawon Pak nggih. Nyantai mawon Pak. Nggih. Pemetaan. Kalau Ibu Rizky ini saking SMA Muhammadiyah Saking Pak. semam, Pak. Oh, SMA. Nggih. Belum mungkin dari yang rekan arkasnya mungkin Pak. Enggak apa-apa. Arkasnya. Oke, ngobrol santai. Tadi saya panggil belum merespon Bu Rizky. Bu Rizky, selamat pagi Bu Rizky. Sambil jalan. Ya alhamdulillah Pak. Assalamualaikum. Salam kenal Bu Rizky. Pak. Bu Rizky ini komite pelajaran atau dari yang operator Arkas gitu? Atau yang mewakili Bapak? Dari Arkas, Pak. Oke, sambil ngikuti nyantai mawon gitu. Pak. PKP nggih, mboten masuk pelajaran. Nggih, Pak. Oke. Boten, Pak. Oke, salam kenal Bu Rizky. Arkasnya. Oke, Arkasnya. Ngobrol nyantai nih Bu Rizky. Sambil nunggu rekan-rekan yang lain. Pripun Pak Eko, sudah 2 hari nih IHT. Nggih, Pak. Lah niku setelah saya lihat panduannya, aduh berubah kabeh. Ini harus merevisi kegiatan selanjutnya. Enggak apa-apa, yang penting kita aman di laporan. Teknis kan yang paling penting kan nanti di tempatnya Pak Eko dan rekan-rekan yang lain oke. Yang penting kita mengamankan laporan Pak. Kan seperti biasa lain nonton loh Pak. Nggih. Aku minta kemauan. Tapi pakai cara umum rekan-rekan ini tidak masalah Pak Eko, sudah dilaksanakan. Yang mau akan melaksanakan yang penting nanti di laporan nanti laporan di panduan ya kan? MBKP hanya melengkapi administrasi tahu kalau kan di Bapak Kepala Sekolah itu bisa membaca nih ya. Setelah kemarin selesai pretest, langsung saya ajak teman-teman untuk bagaimana kalau kita menunggu jadwal atau mungkin ya nanti kita kelabakan di lapangan, akhirnya punya inisiatif sendiri sama teman-teman. Udah kita buat langsung aja. Kalau nanti ada petunjuk ya kita menyesuaikan gitu aja. Kemarin sudah dapat di grup yang nasional itu loh Pak. Saya sampaikan dulu kok gitu Pak. Ya kita nanti menyesuaikan aja, menyusun jadwal ulang. Ini Pak, laporannya yang penting laporannya. Yeah. Kalau saya itu malah nanti secara resmi tahu laporannya ketika sudah bulan Juli ke atas. Yang ini kan akan dibaca sistem dulu, bagaimana terus kan, kenapa kok saya juga mengundang rekan-rekan Arkas, misal ke teknis nanti, justru saya ingin menyamakan persepsi karena di edaran kemarin itu yang bahasa paling ramai dibicarakan itu yang masalah anggaran itu loh Pak, yang di edaran yang tadi malam itu Pak. Jadi kan redaksionalnya anggarannya mandiri, cuma ini saya samakan persepsi bahwasanya terkait anggaran ini kan bisa masuk boskin, cuma teknisnya ini di luar wilayah saya sebenarnya, tapi paling saya ingin menyamakan persepsi, terutama ada rekan-rekan operator di Arkas yang tentunya sudah ada penguatan dari dinas masing-masing, dinas pendidikan karena wilayahnya wilayah di dinas nih Pak.
Iya. Suara saya putus-putus atau halo Pak Eko. Suara saya Iya. bisa putus-putus atau mboten Pak suara saya? Agak putus-putus ya, Pak. Sebentar Pak, saya cek sinyal. Sinyal saya. Kita melihat panduan. Pak Eko sampun mencari panduannya. Panduan IHT. Sampun. Nah, itu kemarin yang dapat dari dalam. Kira-kira gimana menurut Pak Eko yang teknis yang sudah dilaksanakan kalau mengacu ke panduan? Kurangnya masih banyak atau enggak, Pak. Kalau menyesuaikan lagi, kalau kita menyesuaikan jumlah jam, Pak ya. Dari 54 kemarin kemudian ada revisi 56. Ya, perkiraan kita itu kan antara 9 harian sampai 10 hari. Kemarin saya rencanakan itu hanya 3 hari. Kalau 3 hari itu saya hitung separuh aja masih belum cukup. Akhirnya kita paling tidak kita musyawarah teman-teman tadi ya minimal 1 minggu lah kita buat sehingga nanti paling tidak mencapai 56 sudah sekitar 70% dari total itu kan diizinkan untuk tidak harus 56 itu Pak. Cuma sudah ada beberapa yang sudah terlampaui termasuk sosialisasi sekolah penggeraknya itu sudah hari kemarin. Kemudian hari ini tadi saya mulai dengan cuma enggak berurutan Pak. Kalau kita melihat tabel materi yang itu tidak harus urut kan Pak. Sesuai dengan jadwal kita. Ini tadi KSUP-nya, KUSP-nya itu sudah kita mulai. Termasuk pengenalan CP itu hari pertama kemarin juga. Hari ini melanjutkan ke modifikasi modul-modul yang sudah didapat dari beberapa sumber termasuk dari pemerintah itu yang contoh itu ternyata hanya 1 TP Pak. Teman-teman masih butuh yang penuh 1 tahun. Ya kita dapat modul dari 2 sekolah kemarin setelah dari Kediri sama Nganjuk Pak. Alhamdulillah. Itu. Jadi kalau melengkapi sisi administrasi, misal kondusif dilaksanakan ditambahi, misal tidak kondusif kita lengkapi di sisi administrasi dalam artian di laporan. Ya kita modifikasi. Nun saya apa tim PKB Pak Eko itu sudah ada menu unggah laporan. Aksi nyata itu Pak ya sampai ada Pak, sudah ada Pak. Oke, Pak. Ya di situ ada. Nanti di situ. Jadi yang diunggah ini ada batasannya Pak di situ. Ada tulisan batasan dan sebagainya. Pak, kemarin nggak sampai melihat berapa MB-nya ini. Cuma kemarin ada, setelah itu baru bisa mendownload sertifikat itu. Persyaratannya kan harus upload laporan-laporan itu. Kan ada sertifikat itu di SIM PKB itu, Pak. Oh. Di platform Merdeka itu. Di platform Merdeka. Bukan yang di ini, Pak. SIM PKB yang sekolah penggerak ID, Pak. Bentar, saya coba. SIM PKB sekolah penggerak. Saya tidak bukanya di platform, Pak. Platform. Oh, bukan, Pak. Bentar, saya coba share nggih, Pak. Ini nanti sekolah kegiatan IAD. Jadi kegiatan yang dilakukan ini untuk dalam Saya kira yang di platform kemarin itu harus selesai sampai
aksi nyata itu dari pengimbasan teman-teman itu? Ya kalau bisa selesai, kalau enggak ya masalah prioritas Pak. Karena tapi kan sudah clear semua ya. PKP, PKP, gitu. Ya ini mohon maaf jaringannya kok tumben biasanya ada. Yang seperti ini Pak Eko sudah pernah cek akun ini gitu. Belum pernah buka yang itu ya Pak. Akses ke sini Pak. Nggih. Saya Nanti coba aja. buka. Oke, kalau enggak apa-apa iseng-iseng coba buka. Oke, sambil saya coba ke Bu ini nggih, siapa ke Bu Rizky. Bu Rizky bisa konferensi. Oke, Pak. Ibu dari SMA 2 Jombang. Dalam putus-putus, Pak. Putus ya. Sudah ini Pak Kandri. Ini pun baik. Setelah saya buka ada apa itu? Laporan pelaksanaan IHT ini masih belum bisa diklik. Belum bisa, masih abu-abu nggih Pak, betul nggih? Ya, masih abu-abu. Oh, di situ kita buat upload laporannya. Nggih. Bentar nggih Bu Rizky, saya butuh sinyal. Saya izin Pak ke Bu Rizky dulu nggih Pak Eko. Bu Rizky. Nggih. Nggih, Pak. Nggih. Nggih. Nyambung-nyambung enggak suara saya atau masih putus-putus? Nggih, Pak, sampun. Sudah lumayan. Kadangan kewecil soalnya. Maaf. Bu Rizky dari SMA Negeri 2 Jombang. SMA Muhammadiyah. Rekannya Pak Eko dari apa? Nggih. Sama dengan Pak Eko nggih, kepala yang kepala sekolah. Nggih, Pak, nggih. Nggih, siap. Nggih Bu Rizky. Nggih, enggak apa-apa kalau gitu nanti nyambung aja nggih. Nggih. Nggih Bu Rizky, dan niki belum ada respon dari tempat sekolah yang lain. Enggak apa-apa, saya pelan-pelan mulai nggih Pak Eko nggih. Nggih. Nanti juga Pak Eko ada agenda lainnya. Kalau Pak Eko sudah cukup, enggak apa-apa kalau dengan Assalamualaikum. Masih yo meeting dinten nih.
Loh sama. Loh, ini ditunggu Pak Kantri untuk Zoom meeting ya. Si aku izin ya. Ngubal Pak Leman baru kena ya. Belum ya. Ya. Ayo aku ya iya tuh ya kok saya aku 2 hari malahan. Iya gitu ditunggu dengan Zoom ya. Oke, Assalamualaikum. Pak Didik ya Pak. Pak Jarwo Pak. Beliaunya juga IHT Pak. Oh sedang IHT ini Pak Garanto. Oke. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi suratnya memang mendadak kemarin Pak edarannya itu Pak. Alangge. Ayo waya meeting ya, lali dah. Ayo, oke, Assalamualaikum. Pak Sulaiman PGRI. Biasanya ngerespon ini kayaknya sibuk ini kan ada Oke, bantuan samaan. ke desa kalau so, Nggih, nggih, betul nggih. Nggih, siap. Saya ngiten Jawi. Nggih. Siap, nggih, siap. Oh. Tewas tak WA Pak Didi. Mantun dugi Pak Yai Pak sowan-sowan akhir semester. Assalamualaikum Pak Sulaiman. Silakan mawon nggih Pak Eko nggih. Nanti recordnya bisa saya kan.
Selamat pagi Bu Benix, ini nama akunnya Bu Benix. Selamat pagi Bu Benix. Selamat pagi Bu Anis. Pak Sulaiman. Bapak, kita mulai kok nggih. Nanti Nggih, monggo Pak. bisa lihat rekod, yang lainnya enggak apa-apa. Kita buka Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, kami mohon maaf sangat mendadak dan undangannya sudah larut malam. Jadi pertama kami mendapat edaran terkait pelaksanaan IHT dari P4TK PKN. Edaran muncul jam 21, kemudian karena saya masih perjalanan baru bisa baca setengah 10 atau jam 10, kemudian langsung menge-share ke Bapak Ibu sekalian mengundang untuk kegiatan hari ini. Yang kami undang pertama adalah Bapak Kepala Sekolah atau yang mewakili, kemudian yang kedua adalah operator yang mengoperasikan Arkas. Jadi maksud dan tujuan undangan ini yang pertama adalah ingin menyamakan persepsi terkait apa yang termaksud di undang. Saya izin share screen undangannya, saya share. Maaf, bukan undangan tapi edaran. Jadi edaran ini ditujukan kepada satu, fasilitator sekolah penggerak, yang kedua adalah kepada kepala sekolah penggerak, yang kebetulan saya selaku fasilitator mendapat tugas untuk pendampingan kepada 5 sekolah penggerak di Kabupaten Jombang untuk sekolah angkatan kedua. Kemudian Bapak Ibu dari operator Arkas juga kami undang, dalam artian ingin supaya berbagi info terutama antar sekolah terkait aplikasi yang baru diluncurkan dan sudah mulai diterapkan ini yang ada kaitannya dengan pelaksanaan IHT, in-house training. Baik, Bapak Ibu, yang pertama mohon izin menyampaikan dan meng-share undangan yang sudah kami bagikan terkait dengan IHT. Pertama ini adalah kepala diharapkan segera menyusun pelaksanaan IHT bersama Komite Pembelajaran dan Pendidikan. Nah, yang ingin kami samakan persepsi tadi informasi sudah ada yang melaksanakan IHT dan yang belum melaksanakan IHT saya malah belum tahu. Artinya apa? Tidak ada masalah baik yang sudah melaksanakan, sedang melaksanakan, atau yang belum melaksanakan. Untuk poin 1 ini misal tidak ada, supaya bisa dipersiapkan untuk bahan laporan Bapak Ibu. Sebentar saya coba catatan dulu. Untuk yang nomor 1, ini minimal kebutuhannya adalah jadwal acara. Mungkin di tempat Pak Eko, untuk jadwal kemarin sudah ada Pak? Ada atau belum Pak? Kalau jadwalnya sudah Pak, cuma ya karena belum tahu panduannya ya kita menyesuaikan kebutuhan selama 3 hari itu. Jadwalnya ada. Ya. Ya, tidak apa-apa Pak. Jadi nanti yang penting untuk laporan nanti kita akan bahas bersama lagi Pak. Sebelum sudah laporan, sekarang
di SIM PKP belum dibuka nggih Pak nggih akun untuk laporan. Belum. Nggih. Yang pertama jadwal acara, kemudian ada materi seperti yang tertampil di halaman 14 panduan IHT. Saya buka halaman 14. Ini materinya Bapak Ibu, jadi ada 11 materi yang di halaman 14 ini yang sudah saya share di grup. Ada 14 materi yang harus disampaikan dengan alokasi waktu yang sudah ditentukan di sini. 6 jam, ini 17 ini mandiri, dalam artian tidak perlu mengadakan pelatihan ini. Maksudnya peserta berlatih mandiri seperti yang dilakukan peserta PKP waktu PMM, untuk aplikasi PMM. Jadi sama persis teknisnya. Kemudian selanjutnya boleh ditambahkan sesuai dengan karakteristik sekolah masing-masing dari materi ini. Nanti yang terpenting pelaporan dan dijadwal nanti tercantum JP ini. Masalah teknis kan sesuai karakteristik dan kondisi sekolah masing-masing. Yang penting dalam laporan contoh materi nomor 7 pertanyaan proyek profil Pancasila dan sebagainya. Bapak Ibu boleh Bapak Kepala Sekolah boleh mereferensi jadwal dari manapun atau yang selama ini sudah berlaku. Ini saya juga ada sedikit contoh nanti misal diperlukan, tapi misal enggak punya konsep tersendiri terkait jadwal, salah terkait perencanaan. Jadi ini share screen terkait jadwal, ini satu SMA tempat rekan di Ngawi. Pertama, dari perencanaan ini muncul ada namanya SK terkait pelaksanaan IHT. Seperti ini garis besarnya. Misal diperlukan bisa saya bagi, cuma ini belum saya koreksi ulang terkait JP-nya. Ini SK-nya, kemudian ada susunan kepanitiaannya di sini sebagai berikut, dan kemudian ada jadwal seperti ini. Jadwal ini juga masih dilaksanakan 3 hari, mungkin ini juga perlu ada revisi. Setelah jadwal, materi, waktu, sama narasumbernya siapa di sebelah kanan. Untuk narasumber, mengacu pada panduan, narasumber ini adalah semua peserta PKP. Artinya, mulai Bapak Kepala Sekolah sama 5 guru, 5 atau 6 kemarin, 4 guru mapel, 1 guru BK, yang kemarin itu PKP, kemudian setelah di satuan itu yang bisa jadi narasumber. Ini di SK-kan oleh Bapak Kepala Sekolah. Kemudian satu lagi sebentar. Kemudian ini adalah bahan untuk mengisi laporan, adalah berupa panduan ringkas terkait pelaksanaan IHT diberikan kepada peserta. Daftar isinya sebagai berikut, mulai latar belakang, landasan hukum, nama dan tujuan yang diminta dalam laporan, jadwal juga tercantum di sini dan sebagainya. Tidak harus seperti ini Bapak Ibu. Yang jelas masih misal sekolah punya standar yang lain terkait penyiapan jadwal dari dan narasumber dalam masukan rencana yang poin 1 tadi, tidak masalah. Ini hanya salah satu contoh bentuknya seperti ini. Satu mungkin ada yang ingin ditanyakan, kalau nggak ada saya akan melangkah ke undangan yang nomor 2. Nggih, ngapunten Pak Katri. Nggih, ngapunten terkait dengan JP Pak tadi. JP materi kan 56. Betul, Bapak. Itu berarti kayaknya nggak tahu strukturnya apakah yang pembukaan penutupan termasuk di 56 itu atau di luar. Sama apakah ada konsep post-test, pre-test yang seperti kita di PKP kemarin, Pak. Kalau melihat ini, kalau umpama pembukaan, penutupan, pre-test, post-test dihitung akumulasi kayaknya, apakah 56 ini murni untuk konten materi 11 itu, di luar yang untuk jatah pembukaan, penutupan, dan post-test, pre-test, atau pripun, Pak, 56 JP itu? Oke. Untuk 56 JP ini, Pak, jadi yang pre-proses melakukan evaluasi ini sudah masuk di poin 11.
Jadi satu JP ini yang saya tampilkan. Kemudian terkait pembukaan penutupan ini di luar. Jadi bahasa laporannya nanti di SIM PKB kan yang dilaporkan ada 2, nanti saya cantumkan di masalah laporan di poin ke-7 undangan. Jadi dilaporkan pelaksanaan IHT setelah pembukaan, itu yang dilaporkan setelah acara pembukaan, dan laporan kegiatan IHT secara keseluruhan. Yang di SIM PKB namun penguatan dari Pak Eko ternyata PKB untuk pelaporan. Betul nggih Pak Didi? Untuk akun kepala sekolah. Atau belum ngecek, nanti dicek bareng-bareng nanti di ada slide. Jadi itu Bapak Didi. Jadi intinya 5 JP ini hanya terbatas dari materi yang sudah ditentukan di halaman 14. Boleh ditambah. Siap Pak, siap. Oke, kami lanjut Bapak Ibu ke nomor 2, misal sudah tidak ada yang nomor 1. Untuk nomor 2, sasaran kegiatan IHT ini adalah para guru yang belum mengikuti pelatihan metode pembelajaran dan berasal dari kelas yang menjadi sasaran implementasi. Ini dipandukan berdasarkan jenjang. Bapak Ibu bisa lihat di halaman 33 panduan IHT. Halaman 33 saya buka. Halaman 33. Nah, ini sasaran Bapak Ibu untuk SMA ada di halaman 33 ini. Yang harus diundang, ini juga saya juga sekalian pemetaan guru 10. Ditentukan juga mapel pendidikan agama dan budi pekerti dan seterusnya. Ini dilaporkan di awal juga. Jadi ini sebagai yang diundang dalam kegiatan IHT. Yang untuk poin 2 mungkin ada yang ingin ditanyakan Bapak kepala sekolah. Untuk yang selain kelas 10, Pak, Kelas 10. apa bisa dimasukkan ke dalam, karena hubungannya dengan ARKAS juga nanti konsumsinya. Itu di atasnya tadi ada kalau tidak salah kelas 11-nya. Kelas 11 ini guru kelas 11. Cuma itu mungkin kelas 11 yang sudah angkatan pertama, Pak. Kalau kita yang kelas 11 kan belum menggunakan. Belum menggunakan ya, karena dipadukan dengan perencanaan di ARKAS gitu Pak. Iya. Kan nanti yang kelas 11 kan juga kalau saya undang untuk menyelesaikan perangkat pembelajaran yang di dalamnya juga nanti dimasukkan rasa sekolah merdeka. Jadi yang kelas 11 kan masih kurikulum 13, cuma dimasukkan ada unsur-unsur dari sekolah penggerak itu dimasukkan. Apakah nanti juga ada pengaruhnya diizinkan enggak untuk masuk di ARKAS itu, karena bukan kelas 10. Oh iya, kelas 11 juga ikut Pak. Kelas 11 juga ikut yang sekarang. Ini kan ada 2 item, ini yang saya tampilkan ini adalah pertama guru, yang kedua guru kelas 11, yang kedua boleh Pak untuk IHT. Cuma saya nggak paham ini untuk pelaporan ARKAS apakah menu ini bisa dihitung sebagai kinerja. Menurut Pak Eko atau Pak Didi, bantuan penguatan bisa Pak? Kalau kemarin itu yang IHT kita sharing di Nganjuk itu diizinkan Pak. Cuma yang kelas, kalau yang sudah
angkatan pertama kan sudah ada kelas 11-nya, cuma kita kan masih belum ada kelas 11-nya yang di sekolah penggerak. Cuma kan kita tidak mungkin mengundang hanya beberapa orang, sementara yang lain nanti ada waktu tersendiri, ada IHT mengenai perangkat pembelajaran. Nah, kalau saya ini kan saya jadikan satu, baik yang mengajar di kelas 10 maupun yang kelas 11, 12, saya jadikan tempat satu, cuma bahasanya yang dikerjakan beda. Yang kelas 10 itu mengenai sekolah penggerak, yang kelas 11, 12 tetap mengerjakan perangkat, tapi di dalamnya juga kita kepingin ada rasa kurikulum yang merdeka itu, mungkin profilnya atau diferensinya yang dimasukkan di dalam penyusunan ulang perangkat pembelajarannya. Itu maksudnya. Cuma apakah diizinkan dari, kalau kita angkatan kedua kan baru kelas 10, guru kelas 10. Itu Pak maksudnya. Oke. Kalau mengacu pada panduan justru diharapkan guru kelas 11 bisa ikut, Pak. Meskipun kurikulumnya kan kalau mengacu pada panduan. Cuma kelemahan saya adalah tidak mengetahui pemetaan untuk penganggaran di Arkas. Bisa dimasukkan enggak? Kalau penganggaran kan belum tahu, karena mengacu kepada bos kinerja, setiap peserta ini kan juga ada istilahnya honor ya, ada honor. Tapi kalau enggak boleh, Pak. Untuk peserta enggak boleh. Enggak boleh, Pak. Salah informasi. Enggak boleh, Pak. Jadi kita anggarannya hanya untuk konsumsi. Oh, kalau narasumbernya dari luar, Pak. Narasumber jadi kalau kita ya narasumber yang dari luar, kalau kita narasumbernya dari sekolah, ya dari komite itu ya enggak ada, Pak. Enggak diizinkan itu. Saya malah enggak paham. Bukan, saya enggak paham terkait ini. Kalau yang saya baca di apa itu KNK sekolah penggerak awal itu ada gitu loh, ada tulisannya, tapi enggak tahu implementasi di lapangan seperti apa. Tetap satu pintu ke Dinas Pendidikan kalau nggak salah gitu Pak G, karena markasnya dikelola oleh Arkasnya juga dipantau oleh Dinas Pendidikan. Itu kemarin kalau kita mengambil dari luar sekolah baru boleh untuk narasumbernya ada. Ya kemarin itu kita juga kebingungan untuk teman-teman ini, masa hanya konsumsi tok, paling enggak transport itu kita ambilkan dari mana. Kalau di transport juga tidak diizinkan, akhirnya ya kita akali saja lah Pak. Anggarannya konsumsi sekian, nanti dipakai untuk konsumsi sekian, sisanya untuk, nah itu. Oke, itu perencanaannya. Sepakat nih, cuma saya ingin info tidak boleh itu di apa ketika pelatihan dengan penguatan dari dinas atau dari Paudidasmen yang enggak boleh. Kita kemarin sharing dari teman-teman yang ada di Kediri dan di Nganjuk juga boleh, Pak. Seperti itu ya, tidak diizinkan kalau kegiatan itu untuk honor kegiatan-kegiatan dari teman-teman. Jadi bisa masuknya ya di konsumsi. Cuma kita tinggal mengakali dari konsumsi itu tidak kita pakai semua, nanti sisanya berarti ada digunakan untuk transport teman-teman. Ya, ada solusi nggih Pak. Hal ada. Ngapunten Pak, Kentri menambahkan. Halo. Iya. Terkait dengan informasi yang kita dapat bareng-bareng kemarin, yang kepala sekolah bersama kurikulum bersama bendara ke SMA Sukomoro di Nganjuk, itu memang beliaunya bercerita Pak Kentrin, kalau angkatan 1 dulu itu IHT-nya ada 2 macam. Ada IHT yang didanai dari dana hibah sekolah penggerak kinerja itu, ada IHT yang satu rangkaian dengan PKP.
lanjutan dari PKP. Nah, PKP kemarin itu kan handle-nya adalah dari P4TK. Nah, setelah teman-teman di training PKP itu punya kewajiban IHT yang laporan lewat SIM PKB. Informasinya, kalau yang angkatan 1 dulu itu, IHT yang kelanjutan dari pelaksanaan PKP itu tahun kemarin, itu klaim pembiayaannya itu dari dana P4TK, Pak. Jadi kita setelah ngajukan, kita kirim bukti ke sana, terus ada ganti. Lah, yang dari Bos Kinerja itu murni IHT yang diselenggarakan oleh lembaga masing-masing yang klaimnya hanya boleh konsumsi. Kalau narasumbernya dari luar, baru boleh pakai honor transport. Itulah. Kalau saya mencermati edaran yang panjenengan share kemarin, IHT yang ini kan sebenarnya IHT rangkaian dari pasca PKP teman-teman itu. Nah, itu enggak tahu poin berapa tadi, kayaknya agak di tengah. Ternyata IHT yang ini itu pembiayaannya mandiri. Nah, pembiayaan mandiri ini ada 2 persepsi, boleh diklaimkan ke Bos Kinerja atau memang benar-benar mandiri dari komite, itu yang masih jadi pertanyaan. Maka kemarin Pak, waktu kami ke Nganjuk itu ya juga berbangga Pak. Mas, ada dana 155 juta yang untuk keperluan program sekolah penggerak yang di salah satu programnya ada IHT internal istilahnya, ya, dan ada lagi IHT yang gandengannya pasca lanjutan PKP yang ternyata informasinya nanti ada dana lagi Pak dari itu P4TK, ya, keluar berapa nanti diijoli. Itulah karena di sini tadi saya baca edaran tadi malam, ternyata di situ ada salah satu poin bahwa IHT ini yang nanti narasumbernya itu adalah tim komite pembelajar itu pembiayaannya mandiri. Itu yang menjadi masih resah Pak. Apakah boleh diklaimkan ke Boskin atau memang murni mandiri dari komite, itu sebenarnya Pak. Nggih, matur suwun. Baik, terima kasih Pak Didik. Kami respon, dan ini juga pertanyaan semua rekan-rekan sekolah penggerak yang angkatan 2. Yang jelas begini Pak, mengacu pada redaksi yang mandiri tadi, P4TK tidak membiayai terkait pelaksanaan IHT ini. Jadi P4TK tidak membiayai. Kalau di angkatan 1 dibiayai, mungkin yang sekarang beda Pak. Ini yang kami terima info tadi malam, dan pembiayaan diarahkan untuk menyampaikan begini Pak, dari P4TK PKN terkait IHT. Di redaksional tertulis mandiri, artinya P4TK memberikan biaya terkait pelaksanaan ini, 1. Yang kedua, bisa masuk ke Bos Kinerja Pak, pelaksanaan IHT. Namun secara teknis diharapkan Bapak Kepala Sekolah atau yang ditugasi berkomunikasi dengan Dinas Pendidikan terkait. Kalau di Jombang berarti Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur yang kantor wilayah Jombang nggih Pak, nggih Pak Didik leres. Nggih, di Capdin. Nanti ada arahan Pak dari sana, bahkan ini masuknya komponennya berapa, hanya berapa untuk kegiatan IHT, seperti yang sudah terjadi di beberapa dinas pendidikan. Memang tidak serentak Pak ini pengumumannya. Kalau ada info dari teman yang Kabupaten Ngawi, ini yang saya update infonya hari ini, malahan dinas bukan Didasmen tapi dinas dasar, maksudnya dari Pemkab Dinas Pendidikan Ngawi mengumpulkan semua sekolah penggerak untuk memberikan di malahan yang sini, yang di Ngawi ini. Jadi di BIMTEK penganggarannya berapa, salah satunya untuk penyerapan di IHT ini Pak. Jadi intinya info yang saya terima, dan memang di luar wilayah PK terkait penganggaran IHT, IHT ini bisa dimasukkan Bos Kinerja, namun tetap dalam petunjuk teknis dari Dinas Pendidikan atau GTK Paudidas atau Dinas Pendidikan. Nonton titik yang saya terima. Nggih, siap Pak. Nggih, sama satu lagi Pak Kentrin. Tapi sebelumnya mohon maaf Pak Kentrin. Ini dalam rangka untuk kepastian di manajemen sekolah. Ngapunten, saat dringe ngapunten.
Mungkin ini kan termasuk hal sensitif terkait dengan PKP kemarin, Pak. Terkait Betul. dengan PKP kemarin, ini kan rata-rata sekolah kan ada 6 dengan kepala sekolahnya. Ngapunten, apakah nanti kegiatan PKP kemarin kita, kepala sekolah dan guru itu sebagai peserta, istilahnya ada uang honor selama online itu atau bagaimana? Karena kalau umpama diputuskan dari P4TK ternyata untuk peserta PKP kemarin tidak tercover di dana P4TK selaku peserta, maka kami yang kepala sekolah kan segera menunaikan haknya beliau-beliau. Sementara ini kami belum bisa menyikapi, Pak. Kami masih menunggu apakah ada, kalau memang nggak ada tercover dari P4TK, maka kami kepala sekolah akan segera-gera menyampaikan hak teman-teman itu dari sisi anggaran yang lain. Oke. Itu ngapunten Pak Kentrin, ini bukan dalam rangka apa-apa, tapi untuk kepastian saja dari teman-teman. Oke, matur suwun. Wajib ditanya masalah hal ini enggak apa-apa karena kita kan profesional jadi Pak. Jadi bukan hal tabu untuk dibicarakan. Pertanyaan Bapak Didik segera kami carikan informasinya secara resmi Pak. Namun info yang beredar tapi belum resmi ini itu bantuan pulsa besarannya untuk peserta PKP yang kemarin. Untuk antara bulan ini sampai bulan depan. Mungkin butuh kesempatan Bapak Ibu untuk mencari jalan yang lain itu mendesak Pak. Ini Pak. Oke, ngapunten. Berarti sementara info awalnya bantuan pulsa mawon nggih untuk komponen honor atau itu tidak ada pembahasan nggih Pak Kentrin? Tidak ada Pak. Jadi nanti saya bisa setting materinya. Ini saya terima ketika ini tanda kontrak. Terus ada satu slide terkait pembahasan anggaran ya. Yang Berarti kalau seperti itu infonya kan kami segera bisa menyikapi antar kepala sekolah untuk segera mikiri teman-teman yang sudah hampir 1 bulan kemarin, Pak. Nggih, matur suwun Pak infonya. Bisa masuk di Boski karena masuk ini pengembangan SDM ya Pak nggih. Moga-moga. Tapi ini di luar wilayah, benar-benar di luar wilayah kami, tapi pertanyaan Bapak Didik secara resmi akan kami carikan info yang valid. Nggih Pak, nggih. Dan hal-hal seperti ini profesional Pak. Jadi intinya enggak usah sungkan, enggak usah dianggap tabu membicarakan ini. Jadi enggak apa-apa, baik sekarang maupun ke depan jangan tabu. Karena hal ini kan Bapak Ibu guru juga bekerja profesional yang semuanya itu jam pembelajaran, baik ada reward yang didapat, kalau memang ada yang perlu di-sharingkan kita bicarakan. Tapi saya juga gitu, kalau memang saya masih belum dapat info valid, saya juga akan mengatakan sementara ini Bapak infonya. Nanti saya coba perkuat lagi nggih Bapak Didik, saya carikan info yang valid kembali terkait ini, karena ini juga benar saya sepakat yang dikatakan Bapak Didik, ini masalah sensitif, paling tidak ada kejelasan. Biasanya kita butuhnya kan kepastian. Nggih, matur nuwun Bapak Didik. Jadi saya lanjutkan, Bapak Kepala Sekolah dan rekan-rekan dari operator Arkas. Yang kedua ini pada intinya tadi sasarannya ada guru, terus mumpung belum lupa untuk narasumber kami sarankan misal nanti dalam bentuk SK kan yang dilakukan itu adalah narasumbernya tidak keluar dari peserta PKP. Misal di teknis nanti membutuhkan narasumber lain, nama yang dilaporkan itu adalah peserta PKP nanti di SIM PKP. Ini yang kami sarankan. Jadi memang kita tidak bisa menutupi kita ngambil narasumber dari yang sudah mengalami, yang jauh lebih paham. Namun karena ini IHT konsepnya adalah pengimbasan, secara laporan kami sarankan tetap nama itu adalah tidak keluar dari anggota PKP, teknis di lapangan Bapak Ibu bisa mengatur sendiri. Mungkin itu tadi yang terkait narasumber, soalnya ini juga pengalaman terkait edisi program penggerak sebelum ini, yaitu guru penggerak, di mana guru di program CGP itu bisa saling
tukar narasumber kalau nggak salah ya, Fadil jadi narasumber di tempat A terus kemudian ditukar di tempat lain, dan kabarnya ini juga belum pasti ini sudah kegiatan ini, dan bahkan itu ada kan karena perubahan dari P4TK menjadi Balai Besar Guru Penggerak, ada kegiatan guru penggerak yang sedang berjalan ini dihentikan dulu. Tapi alhamdulillah yang sekolah penggerak tetap jalan. Harapan kami yaitu jadi boleh secara teknis Bapak Kepala Sekolah men-setting narasumber manapun boleh sesuai dengan karakteristik sekolah Bapak Kepala Sekolah, namun secara laporan mohon dengan hormat kami sarankan tetap tidak keluar dari nama PKP, peserta PKP tadi Bapak. Di laporan nanti di SIM PKP. Baik, saya lanjutkan. Ini yang ditanya Pak Didit itu nomor 3. Ngapunten Pak Hendrin. Bapak. Terkait dengan narasumber, berarti nanti pengawas pembina kita yang kemarin diklat di ruang berbeda bisa dimasukkan sebagai salah satu narasumber, nggih? Harus sah Pak secara pedoman dan harus dimasukkan. Oke, nggih. Nggih. Pengawas. Nggih. Nggih, matur suwun Pak. Matur suwun. Nggih. Pelaksanaan IHT dilakukan oleh pihak satuan pendidikan, ini sudah kami sampaikan atas pertanyaan Pak Didik, nggih, secara mandiri tadi, artinya mandiri. P4TK tidak memberikan biaya untuk kegiatan ini. Infonya biaya dibebankan melalui pos kinerja, namun dengan catatan koordinasi kepada Dinas Pendidikan, karena ini terintegrasi antara Arkas dan Markas yang dikelola Dinas Pendidikan. Dalam pengajuan anggaran teknisnya biasanya terjadwal sesuai daerah masing-masing. Kemudian yang nomor 4, pelaksanaan IHT dilaksanakan dengan kuota dukung. Ini tadi sudah juga di depan tadi sama Bapak Didik, 56 JP. Artinya untuk laporan sebisa mungkin laporan kan terjamin di jadwal yang ada waktu seperti ini, saya coba sharekan. Untuk waktu-waktu seperti ini. Jadi nanti seperti ini meskipun teknis di lapangan dinamika. Monggo Bapak Kepala Sekolah saya yakin sudah memahaminya ini. Jadi secara laporan JP-nya ini terpenuhi waktu-waktu ini sesuai dengan pedoman. Kemudian saya lanjutkan nomor 5. Kegiatan IHT dapat dilakukan dengan daring dan luring. Saya kira ini luring semua, nggih. Dari Pak Eko, Bapak Didik, Bapak Sulaiman, Bapak Budi. Nggih, insya Allah luring Pak dalam satu wilayah. Nah, kalau mungkin Allah lebih mudah laporannya. Kalau daring nanti dokumen-dokumennya laporan menit itu malah lagi. Alhamdulillah kalau kemudian masalah dari ini bisa dilakukan 17 dan 19. Mungkin Bapak dari SMK 2 Jombang. Mohon maaf Pak Kantri, suara Pak Kantri tidak bisa didengar dengan Pak, tidak bisa kami terima dengan baik. Mohon. Baik, saya coba naik dulu. Mohon ngapunten Pak nggih. Kalau sekarang pripun Bu Koni? Nggih, dereng masih kecil sekali Pak Kantri. Kalau suaranya Pak Didik menggema-gema. Pak Didik menggema-gema. Ini masih kecil. Iya. Mungkin volume laptopnya Pak Kantrin belum 100%. Volume itu atau volume headset mungkin saya dicek dulu. Masih kecil Bapak Didik, Boni? Kalau di saya masih kecil. Kalau Pak Masih Didik, kecil Pak. nggih. Masih kecil. Mungkin itu Pak, tanpa headset, mawon, tanpa headset. Langsung. Nggih, coba tanpa headset jenengan.
Sama volume laptopnya mungkin sering maksimal. Iya, nih, Bu. Oh, Pak Menteri keluar. Halo Pak Eko, sebelum Pak Kendrin lanjut, Pak Sulaiman ada nih. Pak Sulaiman, anak Pak Sulaiman. Ya. Kak Dose, kita perlu komunikasi dengan Pak Ketua MKKS, Pak. Ini loh, paling nggak kita minta fasilitasi cabang dinas untuk mandum buat arkasnya Boskin itu Pak, biar satu persepsi nanti. Itu kan langkahnya juga harus pakai pengesahan itu Pak. Syukur-syukur dinas provinsi ngumpulkan seluruh sekolah penggerak. Selama ini kan kita belum pernah diundang ini. Iya. Lah iya, ngenteni itu akhirnya aku gak sabar ya. Nah iya. Makanya saya nanti tak matur Pak Leman, paling nggak biar disampaikan ke Dinas Provinsi, ke Bu Eti. Lah ini Dinas Provinsi bagaimana ini langkahnya mengawal sekolah penggerak, utamanya terkait dengan pendanaannya ini loh. Nek podo no panduannya kan enak Pak. Oh iki sing oleh, iki sing gak oleh kan enak. Pengasahannya juga biar cepat. Ayo. Oke, nanti yang Pak Negeri biar saya tak komunikasi ke Pak Singgi. Ngoten nggih? Iya, ngono ae. Gak apa-apa, aku masih wis melaku, gak apa-apa. Nah, itu tinggal noto arkasi ngono tok. Iya, nggih. Oke, nggih nanti tak komunikasi dulu. Oke. Nggih, sepakat Pak Didik, mantap niku Pak Didik. Nggih. Nggih, mantap ngonten Pak, kedah jemput bola kalau menurut saya ini Pak. Soalnya saya terbatas terkait anggaran. Mohon maaf ini saya tak kamera saya enggak saya aktifkan dulu. Tapi untuk suara pripun Bapak Didik apa? Oke, mantap ini Pak, sudah. Mantap nggih. Enggak apa-apa Anda lihat wajah saya langsung dulu nggih Pak. Enggak apa-apa nggih. Nanti saya betulkan lagi perangkatnya. Nggih. Sepakat sekali saya mengikuti separuh dari yang disampaikan Bapak Didik tadi. Enggak, kalau semua juga oke atau salah satu ke dinas terkait yang membidangi ini itu lebih nyaman dan tentram Pak mungkin nanti, karena kalau dari saya sendiri malah tidak mempunyai banyak info terkait hal tersebut, dan itu tentunya untuk penganggaran ke depan harus segera terselesaikan untuk arkas dikaitkan dengan bos kinerja, dikaitkan dengan IHT. Baik, tadi kita sudah sampai masalah daring luring oke. Kemudian kegiatan IHT dapat dijadwalkan setelah ini pelaksanaan IHT nanti Bapak Kepala Sekolah sudah melaksanakan, sebisa mungkin di laporan nanti rentang tanggalnya kita samakan persepsi, yaitu minggu kedua. Kalau kita minggu kedua, apa benar minggu keempat nggih, minggu keempat bulan Juni ini dimulai tanggal 27 nggih Pak Didi, Pak Ekolers nggih. Tanggal 27 Juni ini ya Pak ya, tanggal mulai PKP pertama nggih, betul. Nggih, 27. Terus berakhir Juli tanggal, kalau minggu kedua adalah
hari Jumat, 15. tanggal 15, betul. Oke, Betul. nggih. Nah, jadi intinya semua kegiatan nanti di rentang tanggal ini, meskipun teknisnya sudah dilaksanakan atau pelaksanaannya dibolak-balik, tidak sesuai jadwal, tapi di laporan nanti sesuai yang dijadwalkan, atau misal ada pembolak-balikan materi, ada record logbooknya, catatannya, alasannya karena apa, narasumber berhalangan dan sebagainya, itu bisa. Yang penting di laporan terlihat cantik, Pak, dan tentunya Bapak Kepala Sekolah sudah ibarat orang Jawa itu segojangan masalah ini, sudah bisa ngatur lah terkait ini. Yang penting laporan cantik, kita cukup menyamakan persepsi. Rentang IHT ini adalah minggu keempat sampai dengan minggu kedua bulan Juli, minggu keempat Juni. Kemudian poin nomor 7 yang terakhir, Kepala Sekolah Penggerak setelah melakukan kegiatan IHT dimohon segera untuk menyusun laporan kegiatan IHT. Terkait laporan yang ingin kami sampaikan, tadi sudah sedikit dibahas Bapak Kepala Sekolah. Pertama, jenis laporannya ada 2, ini bisa langsung dilihat di lampiran. Jadi lampiran 1, laporan IHT, ini adalah laporan ketika setelah acara pembukaan. Misal dibuka tanggal minggu keempat, misal Senin besok tanggal 27, ya berarti ini 27, kemudian nama pelapornya siapa, ini yang sampai sekarang saya juga belum dapat info valid, apakah langsung di akun SIM PKB Bapak Kepala Sekolah, atau sekolah boleh mengajukan akun SIM PKB siapa yang sebagai pelapor di sini. Artinya ini adalah terkait dengan nama akun SIM PKB yang untuk laporan, misal mengacu kepada edaran, maka ini akunnya Bapak Kepala Sekolah, tapi kalau mengacu di panduan, akun Bapak Kepala Sekolah atau yang ditugasi oleh Bapak Kepala Sekolah. Nanti info kami update, dan tadi sempat info dari Bapak Eko nyoba buka akun SIM PKB, ternyata menu laporan belum ada. Kemudian jabatannya apa di sini? Ini sesuai unit biasa, jenjang satuan pendidikan, nama SMA Bapak, SMA, terus nama satuannya SMA berapa, kemudian modenya tadi alhamdulillah luring semua, kemudian sasaran, baiknya sasaran ini ada guru kelas 10, ada guru kelas 11 seperti yang ditanyakan Bapak Eko tadi. Jumlahnya berapa silakan diisi, misal tidak ada ya tulis 0, tapi kalau ada ini diisi titik-titiknya, ini bentuk laporannya. Kemudian nanti di akhir kegiatan, yaitu minggu kedua, di akhir kegiatannya kan minggu kedua ini bulan Juli berakhir tanggal 15 Juni, jadi 2 minggu setelah 15 Juni, artinya di akhir bulan Juli harus sudah unggah laporan yang kedua ini ke SIM PKB. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, terus terkait dengan rekan-rekan operator Arkas, meskipun tadi tidak secara langsung terkait, harapan kami mengundang Bapak Ibu operator Arkas, artinya ini nanti akan ada kaitannya terutama untuk penganggaran IHT. Ini semoga ini bisa menggambarkan bahwasanya pendanaan IHT secara mandiri ini artinya adalah bisa dimasukkan di BOS kinerja, namun tetap dengan panduan dan arahan dinas pendidikan masing-masing daerah. Baik, Bapak Ibu, saya rasa ini yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf ada gangguan sinyal tadi, dan saya kira cukup untuk penyamaan persepsi hari ini. Ada satu yang belum saya sampaikan tadi, kalau peran saya di IHT ini adalah sifatnya pasif. Artinya seperti yang ada di panduan, ada peran kami, yaitu yang pertama adalah mencarikan bahan ajar, misal dibutuhkan untuk materi kunci. Yang kedua adalah memberikan dukungan
terkait pembelajaran yang interaktif. Selama tidak ada pertanyaan atau dukungan yang dimaksud, maka saya selama kegiatan IHT ini akan pasif, tidak seperti kegiatan PKKB kemarin yang aktif. Namun semisal ada update info terkait IHT, saya tetap akan share melalui grup Bapak Kepala Sekolah. Mungkin itu yang ingin kami sampaikan dan penyamaan persepsi. Semoga pelaksanaan IHT ini bisa berjalan lancar dan nantinya ketika sudah mulai pendampingan di bulan Juli akhir atau awal Agustus nanti, dokumen pelaporan IHT sudah bisa dikirim di SIM PKB di salah satu akun satuan pendidikan. Sebelum kami tutup, mungkin ada yang ingin disampaikan Bapak Ibu. Saya kira cukup, nggih, Bapak Didi, Bapak Eko, Bapak Ngapunten Pak Kentri. Nggih, Bapak Didi. Saya tadi mohon itu Pak, pendetailan yang tadi ada laporan setelah pembukaan, terus ada laporan yang kedua. Nggih, Bapak. Laporan yang kedua kan pasca IHT, itu apakah nanti umpama kita kan melaksanakan 56 JP itu nanti kan kita laporkan di yang laporan 1 IHT. Lah yang nanti isi untuk yang laporan 2 pasca IHT tadi pripun Pak pembedanya? Pembedanya ini Bapak. Jadi di halaman 35 persis ngikuti ini saja. Bisa nggih Pak, share screen-nya tampil apa mboten Pak di situ? Oh maaf. Derek Pak. Ya maaf, mohon maaf. Nah, ini saya tampilkan. Jadi di halaman 35. Jadi untuk laporannya persis mengikuti format seperti ini aja. Lampiran 2 pelaksanaan IHT. Jadi tanggal pelaksanaan, nama pelapor hampir sama nggih, checklist, kemudian sasaran ini bedanya paling inti adalah di bagian halaman 11, 12, 13 sama 14. Yang pertama 11. Hal yang sudah efektif, materi apa, teknis pelaksanaan apa, ini bentuknya deskripsi, Pak. Kemudian pihak luar yang hadir selama pelaksanaan IHT, saya lupa di awal sudah kayaknya belum ada ini. Jadi pihak luar yang hadir selama IHT ini ada berapa item, perwakilan dinas pendidikan. Jadi Bapak, kalau ini salah satu teknis saja Pak Nggih, yang kemarin dilakukan salah satu daerah, ya kebetulan di Ngawi karena saya kemarin update, itu mengundang kepala apa kalau nama Ikadin, Kepala cabang. kantor, ya perwakilan, kantor perwakilan yang rekan-rekan di SMA itu mengundang perwakilan yang ada di kantor cabang Madiun, karena Ngawi juga ikut Madiun, untuk memberikan arahan terutama penguatan terkait arkas IHT ini, itu diundang sana. Kemudian pengawas sekolah jelas terlibat Bapak karena salah satu narasumber di IHT, pengawas sekolah masing-masing. Kemudian perwakilan UPT yang dimaksud di sini adalah P4TK IPS, ini juga tidak wajib, boleh mengundang, boleh tidak, cuma belum ada contoh yang mengundang dari UPT terkait hal ini. Kemudian fasilitator sekolah penggerak, kami maksudnya bisa diundang, bisa enggak, seperti yang saya sampaikan tadi, kami sifatnya pasif. Jadi artinya misal tidak memerlukan dukungan dan tidak memerlukan penguatan materi, tidak ada saya pun selaku fasilitator, itu tidak masalah. Yang penting laporan nanti tetap secara mungkin di WhatsApp kita bisa saling berbagi atau kita ketemu di meeting seperti ini, yang bisa saya lakukan itu. Jadi bagaimana laporan ini bisa tepat waktu dan sesuai dengan pedoman, itu aja. Kecuali ada butuh penguatan masalah refleksi materi dan lainnya, baru sesuai dengan permintaan masing-masing satuan pendidikan. Misal enggak ada masalah, Jadi saya pasif di sini, memang harus pasif, wajib pasif sesuai kebutuhan masing-masing satuan pendidikan. Kemudian lainnya sebutkan ini boleh Pak. Jadi mengundang di luar unsur yang di sini boleh, namun tetap saran saya semua narasumber di sini adalah
dari PKP. Misal ada narasumber lain untuk penguatan boleh. Di panduan diperbolehkan menambah dari 56 JP itu jika diperlukan. Jadi selama panduan membolehkan, kalau teori saya di Arkas pun boleh dianggarkan. Itu prediksi saya, tapi tetap putusannya tetap di satuan dinas. Kalau saran saya utamakan bisa mengundang perwakilan dinas pendidikan meskipun sudah melaksanakan IHT, tapi seolah-olah ini baru dibuka, Pak. Ini saran saya. Kalau bisa mendatangkan bergantian nanti mendatangkannya, jangan digabung sekolah, jangan. Tapi dalam waktu yang berbeda memohon untuk perwakilan dinas pendidikan atau siapa mewakili atau langsung apa namanya kepala dinas nih Pak kalau namanya nih, bukan? Kalau di kantor cabang. Kepala cabang dinas. Kepala cabang dinas. Cabang dinas itu untuk hadir, untuk membuka. Itu lebih menguatkan karena ini kaitannya Arkas terkait anggaran IHT ini. Tempatnya di kantor beliau dan markas juga dalam pantauan wilayah beliau. Markas sebagai istilahnya aplikasi milik dinas pendidikan. Saran saya justru prioritas perwakilan dinas pendidikan bisa dihadirkan. Meskipun sudah dilaksanakan IHT tidak masalah, dibuka menghadirkan beliau atau yang mewakili. Terus hal beda yang lain Bapak Didik, ada hal-hal yang sudah efektif yang di poin 11, kemudian rencana tindak lanjut yang di poin 13, kemudian tentunya dokumentasi kegiatan berupa foto. Saran saya setiap materi itu ada foto, setiap materi minimal 1 lah. Terus untuk memperjelas biasanya foto itu menampilkan narasumber sama PPT atau PowerPoint nama materi di awal, nama materi tiap sessionnya. Itu paling tidak sudah lebih dari cukup, lebih enggak apa-apa, minimal itu Pak. Dan saya kira standar-standar yang lain selama ini yang sudah dilakukan terkait laporan pendokumentasian bisa dilakukan oleh masing-masing satuan pendidikan. Nonton mungkin Bapak Didik yang pembeda antara laporan 1 dan 2. Jadi form laporan 1 sama laporan 2 untuk tanggalnya sama nggih Pak berarti? Tanggal sesuai dengan record kita yang untuk distribusi 56 JP itu nggih? Bisa beda Pak, bisa beda dalam artian mungkin gini. Jadi yang pertama itu kan seolah-olah seperti proposal kan Pak. Kemudian yang kedua ini seolah-olah seperti laporan dengan bahasa lain atau yang pertama laporan kemarin. Perencanaan, laporan 1 ya, seperti perencanaan. Jadi beda Pak. Ya. Boleh beda, tapi mungkin ada keterangan alasan nanti di uraian kenapa kok ini beda. Tapi kalau nggak beda pun ya nggak masalah. Oke, siap. Jadi gitu gambaran. Nggih. Nanti misal sudah ada draft laporannya secara dikirim WhatsApp juga saya siap membantu dari persepsi saya memadukan di pedoman enggak apa-apa. Tidak harus dikirim ke saya juga enggak apa-apa karena nanti saya juga akan tahu ketika sudah masuk sesi pendampingan di PMU level sekolah, nanti saya juga sudah bisa mengetahuinya. Dan saya yakin Bapak Kepala Sekolah benar-benar paham nih, karena hal ini ibaratnya juga yang sudah dilakukan selama ini untuk pelaporan kegiatan. Ada lagi mungkin sebelum kami tutup? Oke, terima kasih Pak Kandri. Oke, kalau begitu terima kasih atas waktunya dan infonya sangat mendadak. Semoga semua permasalahan yang tadi masih mengendap bisa segera terurai, terutama masalah reward profesionalitas kita yang sampai saat ini juga banyak yang bingung, terutama kegiatan PKP kemarin, info yang saya dapat. Namun akan saya perkuat lagi, untuk kegiatan PKP peserta akan mendapat biaya bantuan kuota pulsa. Seandainya mau dianggarkan di pagu yang lain, seyogyanya semoga bisa berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan setempat masing-masing daerah. Baik, mohon maaf misal ada kesalahan kata dan saya mohon maaf juga ini sangat mendadak dan semoga kegiatan lancar dan harapan kami
pelaksanaan IHT ini benar-benar bisa mengacu kepada pedoman secara laporan, secara teknis masing-masing karakteristik. Saya ibaratnya akan tutup mata secara teknis di lapangan, namun secara laporan kami harap bisa benar-benar terpenuhi dengan tertib dan rapi sesuai petunjuk yang ada. Baik, terima kasih Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru Operator Arkas yang sudah menghadiri, meskipun tadi tidak secara langsung ngobrol terkait Arkas. Harapan kami mengundang di sini adalah supaya bisa bersinergi, karena kegiatan dan pelaporan ini ya bisa berjalan dengan baik kalau semuanya bisa berkolaborasi. Terima kasih perhatiannya. Saya tutup pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya tutup rekamannya Bapak Ibu.